Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini perkenalkan, nama saya Anam Az-Zahiri dan juga di samping saya adalah Al-Ustaz Wahid SPDI. Dan sekarang kita mulai ngaji santai dengan tema Kitabuz Zakah. Saya akan membacakan kitabnya, yaitu kitab Ghayatut Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakah wa hiya lughatan an-nama'u wa syar'an ismun limalin mahsusin yukhulu min malin mahsusin ala wajhi mahsusin yusrafu li ta'ifatin mahsusatin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji santai bab zakat sebenarnya. Oke, Ustaz. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali untuk memulai ngaji santai bab zakat. Kenapa kita ngaji bab zakat? Ya, karena memang di bulan Ramadan ini kita umumnya melaksanakan zakat fitrah, dan banyaknya orang paham itu zakat itu ada di bulan Ramadan. Padahal zakat tidak mesti di bulan Ramadan, namun orang lebih fokus atau lebih mengenal atau dia lebih pas ketika membahas zakat itu di bulan Ramadan. Oleh karenanya, sebelum kita nanti menunaikan zakat, maka terlebih dahulu kita akan mengaji tentang bab zakat. Sebagaimana hal ini telah sering kita dengarkan dari guru-guru kita, dalam beramal kita harus dimodali dengan ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ibnu Ruslan Al-Nadham Az-Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marjulatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amal ibadahnya akan tertolak. Oleh karenanya penting banget ngaji bab zakat sebelum zakat. Karena supaya tidak tegang, maka ngajinya santai. Dan juga biar orang-orang tahu tentang dan zakat. orang tahu. Biasanya kalau orang ngaji dengan serius, cepat ngantuk. Betul. Tapi kalau santai, sambil ngopi di rumah, sambil ngopi di kafe, atau sambil lihat HP-nya, bisa mengikuti ngaji kita dengan santai. Lebih ada kacangnya di samping, bisa bertahan lama itu ngajinya. Baik, Ustaz, kita mulai dengan bab zakat ya. Bab Kitabuz Zakat. Tadi sudah Ustaz baca. Kitabuz Zakat. Kitab itu artinya bagian daripada di dalam kitab atau fikih itu kan ada 4 pembahasan inti ya. Ada bab ibadah, ada bab masalah muamalah, ada bab masalah munakahat, pernikahan, ada juga masalah jinayah dan masalah hukuman atau apa nama istilahnya? Jinayat, hukuman. Nah, yang kita bahas adalah zakat. Zakat bagian daripada ibadah. Nanti di dalam zakat ada pembahasan-pembahasan fasal-fasal seperti itu. Nah, kitab ini termasuk bagian daripada inti masalah kita. Kitabuz Zakat, kita membahas tentang masalah daripada zakat. Nah, di dalam bahasa Arab zakat itu artinya an-nama. Okay. Secara bahasa itu. Secara bahasa. An-nama itu artinya bertambah atau bertumbuh. Jadi kalau dalam sisi bahasa zakat itu bertambah dan juga bisa bertumbuh. Nah, berarti orang itu kalau zakat sebenarnya kan berkurang, hartanya dikasihkan.
Ini kan sebenarnya secara realnya atau nyatanya tuh kurang kan? Okay. Kurang. Tapi di sini diartikan secara bahasa bertambah. Ini bertolak belakang, ya kan? Kayak nggak masuk akal. Dikasihkan orang kok bisa bertambah ini gimana? Iya. Ini kalau ada orang beriman tidak mau mencerna. Nggak mau mencerna. Makanya orang zakat itu pasti biasanya ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Imannya sedang tinggi. Kalau orang tidak imannya tinggi, pasti pemahamannya saya itu cari usaha kerja dan seterusnya. Kemudian kenapa saya kasihkan? Saya kasihkan cuma-cuma. Ini kan belum paham. Okay. Seandainya paham, zakat itu ternyata artinya bertambah, bertumbuh. Ini kalau orang beriman. Berarti kalau orang beriman itu memandang, oh, usaha itu bisa lancar, bisa menjadi berkembang karena memang Allah yang menghendaki dan menciptakan. Kalau Allah yang menghendaki, yang menciptakan, Allah menjadikannya tumbuh, bukan hal yang nggak mungkin. Ya, seperti itu. Sehingga kalau seandainya orang itu mengeluarkan zakat, lalu kemudian dia pandang itu adalah sebagai kekurangan, tapi kalau dia yakini dengan ini aku menunaikan kewajibanku sebagai hamba, diperintahkan menunaikan zakat, aku penuhi, dan dengan inilah sebabnya hartaku dijadikan terus bertambah dan bertumbuh. Ini zakat menurut bahasa. Jadi kalau menurut bahasa sudah seperti itu. Jadi kesimpulannya zakat ini bukan menambah, bukan bertambah orang, tapi bertambah lagi. Bertambah dan bertumbuh. Ya. Sekarang ini menurut syaratnya. Baik, silakan. Saya akan baca ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan udah secara bahasa, secara syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syar'an ismun limalin maksusin yukhadu min malin maksusin ala wajhi maksusin yusrafu li ta'ifatin maksusatin. Baik. Wa syar'an, sekarang zakat menurut kacamata syara'. Artinya dalam istilah fikih itu zakat itu bagaimana? Zakat itu apa? Mungkin barangkali kita sudah tidak asing ya dengan nama zakat. Tapi bagi orang yang barangkali baru masuk Islam, dia belum mengerti apa itu zakat, sehingga perlu didefinisikan. Atau bahkan kita sendiri pun kadang-kadang mungkin mengerti istilah-istilah zakat, tapi pada dasarnya zakat itu nggak tahu kadang-kadang definisinya ya. Sehingga di sini kita dijelaskan tentang definisi menurut syara' atau kacamata fikih bagaimana definisi. Ismun limalin makhsusin. Zakat itu nama untuk harta tertentu. Jadi harta tertentu yukhadu min malin makhsusin, yang diambil dari harta tertentu juga, ala wajhin makhsusin, menurut aturan atau syarat-syarat tertentu, yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, yang akan disalurkan kepada orang-orang tertentu. Jadi nama untuk harta tertentu dari harta tertentu juga, dengan aturan, dengan syarat tertentu, dan disalurkan kepada orang-orang yang tertentu. Misalnya ada orang berdagang. Berdagang itu memutar modal. Entah itu yang diputar itu barang-barang pokok seharian, atau yang diputar itu elektronik atau kendaraan dan seterusnya. Misalnya di situ berapa juta begitu, misalnya 50 juta katakan. 50 juta. Itu kan 50 juta. Katakan seandainya diputar modalnya dalam 1 tahun, terkumpullah
keseluruhan 200 juta. 200 juta. Maka 200 juta itu dikeluarkan zakatnya. Nah, yang dikeluarkan dari 200 juta itulah namanya zakat. Jadi harta, nama untuk harta tertentu, dari harta tertentu tadi, dari 200 juta, lalu kemudian dengan syarat tertentu, misalnya harus 1 tahun, harus dimiliki terus, tidak boleh berkurang dan seterusnya, dan nanti akan disalurkan kepada orang tertentu. Nah, itu menurut syarat. Nah, jadi yang dikeluarkan dari harta, ataupun nama sesuatu yang dikeluarkan untuk badan. Untuk badan. Zakat fitrah. Nah, karena kita bahas masalah zakat ya secara umum. Jadi zakat ada kalanya zakat amal, zakat harta, ada kalanya itu zakat fitrah, zakat badan. Maka itu juga namanya zakat. Ketika orang mengeluarkan sebagian dari rizkinya untuk badan, untuk fitrahnya. Nah, berarti zakat itu bisa jadi nama untuk harta tertentu dari harta, tapi bisa jadi untuk harta ataupun untuk badan. Nah, seperti itu. Baik, mungkin seperti itu untuk masalah zakat menurut syara ataupun menurut bahasa. Gimana? Jelas sudah kira? Alhamdulillah udah jelas ya. Baik. Saya baca lagi Ustaz ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Nah, ini kita langsung bahas macam-macam daripada zakat. Apa saja yang wajib dizakati. Nah, nanti kita akan mengerti. Jadi zakat itu sebenarnya ada berapa hal yang wajib untuk dizakati. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'. Jadi zakat itu wajib pada 5 perkara. Baik, apa saja Ustaz? Silakan. Wa hiya al-mawashi walau abbaru bin na'ami lakana aula. Matanya dulu Ustaz. Oh, matanya. Ya, matanya dulu. Wa hiya al-mawashi wal asmani waz zuru'i was samari was simari wa urudut tijarati. 5 yang wajib dizakati. Yang pertama al-mawashi, yaitu binatang. Nanti binatang apa yang wajib dizakati nanti dibahas. Wal athman, dan perniagaan. Nanti apa di dalamnya nanti dibahas. Wazuru'i, tanaman. Apa yang nanti wajib dizakati nanti akan dibahas juga. Wathimari, dan buah-buahan. Buah-buahan yang bagaimana nanti yang wajib dizakati ini dijelaskan. Wa urudut tijarati, dan harta dagang. Jadi 5 hal yang wajib dizakati. Binatang atau ternak, peternakan atau perniagaan, kemudian tanaman, kemudian buah-buahan, dan perdagangan. 5 hal. Baik, silakan Ustaz, kita rinci satu persatu biar lebih enak nanti. Jadi yang dimaksud al-mawashi walau abbaru bin na'ami lakana aula. Nah, di sini dijelaskan di dalam syarahnya. Kitab Fathul Qorib itu kan merupakan syarah daripada takrib. Takrib itu matanya, bahasanya bahasa ringkas. Kemudian Fathul Qorib diperjelas atau diterangkan lebih jelas lagi. Nah, menurut syarahnya ini, seandainya dibahasakan dengan na'am begitu ya, itu lebih enak, lebih menjurus. Karena kalau binatang ini masih belum terkhusus. Tapi kalau na'am, maksudnya an'am gitu, artinya binatang tertentu. Binatang-binatang yang interaksinya dengan kita. Dalam arti dibuat ternak, Pak. Dikonsumsi, bisa kita makan, dan dia juga hidup artinya dengan kita, itu tidak asing, bukan hutan.
Oke, kenapa Ustaz? Kenapa dengan bahasa na'am itu lebih utama? Silahkan dilanjutkan itu. Li'annaha akhassu minal mawasi wal kalamu huna fil akhassi. Nah, karena ketika dibahasakan dengan na'am, itu lebih khusus daripada mawasi. Nah, artinya kalau orang itu bahas na'am, isinya itu ya kambing, sapi, termasuk kerbau juga sapi, ya. Jenis daripada sapi, kerbau, kemudian unta. Ini dimaksud na'am. Berarti yang apa ya? Yang berkaki empat ya? Yang berkaki empat. Yang berkaki empat, cuman lebih ke apa ya, binatang-binatang yang apa ya, yang bisa dikonsumsi. Jadi kalau na'am itu maksudnya 4 hewan ini. Kambing, sapi, kerbau, sama unta. Nah, seperti itu. Sehingga di sini dikatakan seandainya dibahasakan dengan na'am itu lebih pas ya. Karena memang lebih khusus kan maksudnya. Nah, dan yang dibicarakan di sini kan lebih khusus. Memang yang dimaksudkan binatang itu yang dizakati ya kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Seperti itu. Baik. Jadi tidak semua binatang. Tidak semua binatang itu wajib dizakati. Kalau seandainya ada orang pelihara ayam. Nah, ini kan berkaki 2 itu. Kalau ayam kakinya 4 bisa bahaya. Bisa. Nanti dikira ayam lain. Ya. Nah, selain daripada an'am atau na'am tadi itu berarti tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati ya. Seandainya dia itu ternak ayam. Bukan diperdagangkan, ternak. Nah, tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati. Karena bukan masuk kategori alat am. Nah, seperti itu. Atau dia pelihara apa? Yang biasanya itu kita pelihara itu burung misalnya. Orang atau merpati. Banyak burung merpati kan biasanya. Itu meskipun beribu-ribu burung tidak wajib dizakati ya. Karena tidak masuk kategori na'am. Jadi dimaksudkan na'am di sini yaitu 4 hewan tadi. Ya. Kambing, sapi, kerbau, dan unta. Jadi jelas sudah? Jelas ya. Baik, tidak salah paham juga? Enggak. Baik, silakan dilanjut. Wal asmanu wa urida biha adz-dzahab wal fiddatu. Nah, yang kedua yang wajib dizakati yaitu perniagaan. Artinya perniagaan ini terkhusus pada emas dan perak. Tidak semuanya yang berniaga itu wajib dizakati. Seandainya ada barang bernilai lebih mahal daripada emas, tidak wajib dizakati. Ya. Karena yang dimaksudkan athman di sini yaitu emas dan perak saja. Ada kan mutiara. Kayak sekarang batu cincin. Wah, batu cincinnya kadang-kadang lebih mahal daripada emas kan? Emas sekarang. Emas 1 gramnya berapa? Ya mahal 500, 600. Tapi kalau batu cincin berapa? Sampai 1 juta kadang juga ada. Kadang-kadang jauh lebih mahal kan? Namun tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena bukan perniagaan. Tidak masuk kategori athman. Jadi yang dimasukkan athman di sini yaitu emas dan perak. Dijelaskan di beberapa kitab itu kenapa kok emas dan perak saja yang wajib dizakati. Padahal betapa banyaknya yang bernilai lebih daripada emas, ya kan? Batu-batu tertentu, logam mulia atau apa ya lainnya? Logam mulia termasuk emas ya? Ada yang batu cincin itu. Batu cincin ya. Atau jenisnya mutiara lah ya. Nah, itu kan nilainya jauh lebih mahal daripada emas. Meskipun begitu, nggak wajib dizakati. Kenapa? Karena tidak masuk kategori emas dan perak. Dan ternyata ketika dijelaskan, kenapa kok emas dan perak saja yang wajib dizakati? Ya karena memang orang-orang itu lebih kenal barang yang bernilai tinggi itu emas dan perak. Makanya ketika orang fakir miskin melihat emas dan perak itu nilainya tinggi dan ketika itu wajib dizakati, maka
dia mendapatkan bagian dari apa yang dia ingin untuk mendapatkan tapi tidak mampu. Orang yang memiliki emas maka diwajibkan dia berzakat untuk berbagi kepada orang-orang fakir miskin. Makanya diwajibkan emas dan perak saja seperti itu. Baik, lanjut. Wazuru'u wa urida biha al-aqwatu. Ya. Kemudian tanaman. Azuru itu tanaman. Tanaman di sini maksudnya al-aqwat. Tanaman bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok setiap negara kan berbeda-beda. Ya, karena kalau di Timur Tengah ada gandum. Kalau kita di Indonesia dulu sempat jagung ya. Kemudian padi, bahkan di sebagian daerah sempat apa itu ubi kalau tidak salah dulu ya. Ubi. Sempat jadi bahan makanan pokok. Tapi kalau sekarang beras. Jadi kalau di kita ya beras. Artinya padi wajib dizakati. Jadi tidak semua tanaman. Sehingga kalau orang tanam kacang hijau misalnya, tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati ya. Orang tanam apa ini? Tanam semangka kalau ditanam. Semangka misalnya, tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati ya. Tidak wajib dizakati. Tanam-tanaman yang tidak dijadikan bahan makanan pokok untuk seterusnya maka tidak wajib dizakati. Karena di kita ini beras, maka berarti padi itulah yang wajib dizakati. Sehingga kalau ada orang itu tanam padi, ya harus ngitung berapa hasil panennya, nanti berapa pengairannya bagaimana, nanti dirinci ya. Nisabnya bagaimana, syaratnya bagaimana, dalam suatu tahun nanti berapa kali panen. Jadi kalau orang tanam ikan, nggak wajib dizakati. Tanam lombok, tanam sayur-sayur, nggak wajib dizakati. Kenapa? Karena tidak termasuk daripada zuru. Lanjut Ustaz. Baik, silakan dilanjut. Wassimaru wa urudut tijarati. Kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini tidak semua buah-buahan, tapi buah-buahan tertentu, yaitu kurma dan anggur. Anggur kering. Jadi kismis lah kalau sekarang. Jadi wajib dijaga. Yang wajib dizakati itu cuma itu aja. Nah, kalau orang punya kebun semangka, kebun teh, kebun apa lagi? Buah-buahan rambutan ke apa? Tidak wajib dizakati. Karena tidak termasuk bagian daripada kurma sama anggur kering. Bahasanya apa? Zabib sama rutok. Zabib anggur kering, rutok juga anggur kering juga. Seperti itu. Lanjut. Wa urudut tijarati. Nah, harga dagang. Nanti insya Allah akan dirinci penjelasan. Baik, silakan lanjut. Fa ammal mawashi fatajibu az-zakatu fi salasati ajnasin minha. Wa hiya al-ibil wal baqaru wal ghanamu. Sekarang akan dijelaskan. Mawashi tadi kan 5 ya, yang diwajibkan zakat itu mawashi binatang, athman perniagaan, kemudian nazuru tanaman, kemudian athimar buah-buahan, wa urud tijarah dan harta dagang. Maka mawashi binatang di sini maksudnya apa? Yang diwajibkan zakat mawashi atau binatang itu adalah 3 jenis. 3 jenis binatang. Apa saja itu? Ibil. Apa itu ibil? Onta. Nah, onta nanti berbagai macam onta. Di Indonesia nggak ada onta. Nggak ada. Jadi ini kita bahas. Ya, walaupun kita ini nggak punya onta. Tapi sebagai pengetahuan, bahwasanya ada binatang yang wajib dizakati dengan jenis onta. Siapa tahu nanti punya teman orang Arab, dia punya onta banyak dan belum ngaji bab zakat, dan juga masuk Islam lagi. Nah, ini bisa
jadi pengetahuan. Betul. Dan kita tidak tahu ilmu kita dimanfaatkan oleh siapa, tidak tahu. Seperti itu. Nah, unta yang pertama, yang kedua al-baqar. Nah, ini banyak di negara kita. Sapi. Sapi kan banyak macamnya. Ada macam apa? Sapi Bali juga. Sapi Bali. Nah, sapi Sulawesi. Sapi Sulawesi ada juga. Sapi Sulawesi. Nah, berarti tarakannya rata-rata sapi Sulawesi sama Sulawesi. Bali ya. Kalau Bali itu kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak tahu juga kalau karena teman-teman saya itu ya sapi Sulawesi. Sapi Sulawesi ya. Nah, artinya bagian dari daripada sapi. Maka dia wajib dizakat. Maka orang yang memiliki sapi dan nanti sudah memenuhi nisabnya, wajib dia ngerti tentang zakatnya berapa. Nisabnya berapa, nanti syarat-syaratnya apa saja. Nah, wajib belajar. Jadi yang pelihara sapi ya harus ngaji bab zakat. Supaya apa? Supaya bertumbuh dan bertambah sapi. Kemudian kalau ghanam, domba, kambing. Ya, kambing ada dua macam. Ada yang bulunya halus, lurus. Oh iya, yang hitam juga ada. Ada yang putih biasanya. Ada orang sebut biasanya kalau yang kurus, yang lurus bulunya itu kambing Jawa. Atau itu disebut dengan kambing. Kemudian kalau yang putih yang biasanya agak keribu bulunya itu disebut dengan domba. Itu domba sama kambing. Mau domba atau kambing wajib dizakati. Maka yang melihara kambing wajib belajar bab zakat. Supaya apa? Supaya nilai keberkahan dari ternak kambingnya itu semakin terasa. Karena zakat tadi artinya bertumbuh dan bertambah. Baik. Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Jadi ini satu masalah yang pertama ya. Jadi mawasi binatang. Itu 3 tadi yang dimaksudkan kan. Baik, syarahnya bagaimana syarah? Fala tajibu. Nah, fil khayl. Nah, enggak wajib kuda. Kuda enggak wajib. Enggak wajib. Kalau orang pelihara kuda walaupun banyak kudanya, enggak wajib dizakati. Nah, terus warokiki. Budak, oke. Terus lanjutnya. Warokiki wal mutawallati masalan bainal ghanami wa dibain. Dan yang dilahirkan antara kambing dan dhob, dhob itu ya, ada hewan seperti itu ya, keledai. Seperti keledai. Nah, kalau misalnya ada yang dilahirkan, apa bahasanya kalau dilahirkan antara apa bahasanya? Susah ya? Iya, susah juga. Kombinasi lah. Dikombinasi antara kambing dengan dhob. Ternyata misalnya itu lahir kambing atau lahir dhob. Peranakannya. Maka di sini tidak wajib. Tidak wajib. Nah, baik. Jadi yang wajib cuma 3 tadi, unta, sapi dan kambing. Seperti kuda gak wajib saja. Iya. Di sini disebut rokik. Rokik biasanya artinya kan budak. Ya memang budak itu hal yang dimiliki manusia yang menjadi milik manusia lain. Tapi ini ada dalam hukum Islam. Ya. Kalau dia ini dimiliki oleh orang itu wajib mengasih makan layaknya binatang. Jadi manusia tapi ada sisi kesamaan walaupun sekian persen dengan binatang. Kayak misalnya dia wajib dikasih makan, wajib dikasih pakaian karena dia manusia bukan binatang. Kemudian kalau dia kerja,
Tidak digaji, tidak apa. Ya berarti dikasih makan, Iya. kasih tempat tinggal yang layak. Ini kan ada sisi sedikit yang sama dengan binatang. Betul. Apa ya, misalnya sapi, sapi itu kan yang penting dikasih makan. Kalau yang punya sapi nggak kasih makan dosa dia. Iya. Tapi kalau dia ngasih makan, sapinya disuruh kerja. Apa dulu orang itu kalau dulu apa itu bajak sawah, pakai sapi kan? Di Madura masih ada tuh? Masih ada. Itu kan masih. Nah, itu sapinya suruh kerja. Hasil dari kerjanya sapi itu diambil oleh yang punya sapi. Yang punya sapi. Kalau diambil sapinya nggak bisa. Jadi yang punya budak demikian juga sama. Iya. Budaknya suruh kerja. Kemudian hasil kerja dari budak itu diambil majikannya. Iya. Tapi majikannya wajib ngasih dia Makan. wajib ngasih tempat tinggal yang layak, wajib ngasih dia pakaian. Seperti itu. Jadi makanya di sini dibahas. Cuman sensitif ini ya. Kalau dibahas ini. Dibahas sensitif sekali ini. Seakan-akan menyamakan manusia dengan binatang. Walaupun ada sedikit sama juga sih. Iya betul. Sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk. Ada kalau tidak salah itu al-insan hayawanun. Ya kan? Apa itu? Makalah atau apa? Itu makalah. Makalah ya? Manusia itu hayawan yang berbicara. Hewan berbicara. Makanya di sini dibahas. Baik. Sekarang apa syarat daripada wajibnya orang itu menunaikan zakat? Baik, saya baca dulu ya. Baik. Wasyaro itu ini matanya kan? Matanya dulu. Wasyaro itu wujubiha sittatu asya. Ya. Al-Islamu wal hurriyatu wal mulku wal milku wal at-tami langsung wal milku tamu wal nisabu wal haulu was saumu. Jadi orang yang punya sapi, punya unta, punya kambing, maka harus mengerti syarat wajib zakat sapi, unta, kambing ini apa? Yang pertama al-Islam, sudah pasti ya. Al-Islam. Kalau hurriyah kemudian merdeka. Pasti dia bukan budak. Kalau budak tidak wajib zakat karena dia dimiliki sama orang. Kalau milkut tam artinya kepemilikan yang sempurna. Ada kan kadang-kadang orang itu kan gadai misalnya. Itu sapi titipan misalnya. Itu kan bukan milik yang sempurna. Ataupun dia kongsi sama temennya misalnya. Dia punya dana sekian, temennya punya dana sekian, dibelikan sapi. Ini kan berarti milik berdua. Iya, betul. Bukan milik dia sempurna kan begitu. Kemudian nisab berarti sudah sampai nisabnya. Kalau belum sampai nisab nggak wajib zakat. Iya. Kalau orang punya sapi 1, punya 2, nggak wajib zakat. Karena belum sampai nisabnya. Sampai nisabnya. Nanti nisabnya berapa? Nanti kita akan dijelaskan. Kalau haulu kemudian 1 tahun. Jadi kepemilikan sempurna itu nanti 1 tahun. Kemudian wasaumu sama dikembalakan. Kalau dia yang mencari, maksudnya itu kan, kalau dulu kan ada istilah angwang. Apa? Gembala gitu kan? Menggembala kambing, menggembala sapi. Artinya sapinya dibawa ke tanah. Ke tanah luas, ke sawah kah, atau ke kebun yang banyak rumputnya, sapinya dibawa. Kalau zaman sekarang kan biasanya enggak. Biasanya orangnya cari rumput, ya kan? Sapinya di rumah. Dibalik ya. Seharusnya itu bukan saum. Tapi kalau saya lihat di Tarakan ini dikembalakan. Sebagian ya kan di pinggir-pinggir jalan biasanya kan. Kemudian sapinya dilepas, cari makan sendiri. Nah, itu saum. Maksudnya saum itu dikembalakan. Tidak orangnya yang cari rumput kemudian sapinya di rumah lain. Jadi kalau orang punya sapi banyak di rumah, tapi dia yang cari rumput, kemudian dibawa ke rumah, nggak wajib zakat. Karena nggak ada syarat saum.
Baik, kita simak untuk sarannya bagaimana, penjelasan lebih lanjut. Jadi ini teman-teman yang mengikuti harus Paham betul. paham betul dari awal sampai akhir ya. Iya, iya. Jadi kalau ngaji jangan sepotong-potong. Bahaya ini. Iya, betul. Ya kan? Betul, betul. Mohon nanti diikuti apa seterusnya. Nah, seterusnya supaya dan apa? juga Untuk like subscribe-nya jangan lupa like. channel Oke, baik. Utarakan. Ya, saya lanjut ya, Ustaz ya. Oke, baik, lanjut, Ustaz. Wa syara'itu wujubiha sittatu asya' wa Mhm. fi baddil nushil matni sittatu hisolin. Ya. Itu hanya sekedar bahasa saja. Oke. Ada syarat wajibnya zakat. Nanti syarat itu beda-beda ya, antara syarat zakat binatang, syarat zakat perniagaan, syarat zakat perdagangan itu beda-beda syarat. Beda-beda. Maka harus benar-benar memahami secara terperinci. Maka di sini yang kita bahas adalah syarat wajibnya zakat binatang. Binatang. Yang tidak lain binatang tadi maksudnya 3. Onta, Unta, sapi, sapi, kambing. kambing. Ya, 6 syarat wajibnya. Oke, silakan dilanjut. Al-Islamu fala tajibu ala kafirin wala kafirin asliyin. Nah, yang pertama pastilah syarat wajibnya Islam. Kalau orang kafir Enggak wajib. nggak wajib. Itu termasuk apa nanti kalau ada orang kafir atau non muslim mau zakat ya? Misal mau zakat, mau ikut-ikutan orang Islam. Oh, tapi dia masih kafir. Iya. Ya enggak sah. Oh, enggak saya. Ah. Tapi di apa ya? Termasuk enggak dapat apa-apa sama sekali. Enggak dapat apa-apa. Tapi dapat toleransi aja. Tapi toleransi itu biasanya itu menyebabkan orang dapat hidayah. Hidayah. Jadi meskipun kebaikannya itu tidak ada nilainya, tapi biasanya itu sebab di mana dia akan mendapatkan hidayah. Makanya paling tidak ada toleransinya dong. Toleransi. Baik. Wa ammal murtaddu Terus? fasohihu annama lahu mauqufun. Kalau yang tadi kan kafir asli. Memang dari kecil dia kafir. Artinya tidak muslim. Non muslim yang memang dari kecil. Kafir asli. Lain kalau murtad. Kalau ada orang itu muslim, kemudian keluar dari Islam, maka menurut qaul yang sahih, maka hartanya dia itu mauquf. Mauquf itu berhenti. Artinya tidak bisa ditasarrufkan. Ditahan dulu. Ditahan dulu dalam arti belum ada hukumnya. Ini kalau misalnya dia murtad ya, ternyata kambingnya itu banyak. Misalnya. Maka ini harta belum bisa diapa-apain. Ditahan dulu. Coba dilanjutkan. Fa in anda ilal islami wajibas alaihi. Wa illa fala. Nah, kalau dia kembali masuk Islam wajib zakat. Karena yang dia miliki tadi dari kambing atau sapi memenuhi syarat untuk zakat. Wajib dia. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, fala. Ya tidak wajib. Dia kafir. Tidak wajib. Berarti masih tertahan. Belum bisa dihukumi nih. Ya, misalnya ada orang itu sukses ternak sapi. Awalnya beli sapi kecil jadi besar, kemudian beli lagi yang betina, beranak pinak terus sampai sukses. Ternyata begitu sukses pelihara sapi, goyah imannya. Keluar dari Islam. Nah, ini ditunggu. Kembali nggak ke Islam? Kalau kembali ke Islam, wajib dia zakat. Tapi kalau tidak balik ke Islam, masih dalam kondisi murtad, ya dia kondisi saatnya tadi tertahan. Maksudnya itu belum bisa dihukum ini wajib zakat atau tidak. Karena status pemiliknya itu masih non-muslim. Seperti itu. Baik, jadi pastilah syaratnya Islam. Oke, terus syarat berikutnya Wal hurriyatu fala zakata ala raqiqin. Nah, wal hurriyah, syarat berikutnya yaitu hurriyah merdeka. Ini sebenarnya kalau di zaman sekarang ya nggak ada ya. Ataupun kalau ada peninggalan dulu langka banget lah, langka banget. Bukan budak di sini maksudnya
karyawan lain. Bukan, beda lagi. Budak itu bukan apa itu orang yang kerja di luar negeri itu apa istilahnya? TKW. TKW itu bukan budak itu. Budak itu artinya dulu orang masih zaman awal-awal Islam dulu, bagaimana ketika dia berperang, kemudian yang kalah ditawan dan menjadi hasil rampasan perang. Itu jadi yang berupa manusia baru dijadikan budak. Tapi kemudian Islam kan mengangkat untuk memerdekakan para budak gitu kan, akhirnya mengentaskan perbudakan. Dan akhirnya semakin sedikit zaman sekarang hampir kita tidak menjumpai. Seperti ini. Maka syaratnya pasti merdeka. Kenapa? Kalau nggak merdeka ya berarti dia budak. Kalau budak dimiliki. Masa milik ada budak kaya? Iya, tidak wajib zakat dia. Nah, terus lanjut. Wa ammal muba'adu fatajibu alaihi az-zakatu fima malakahu bi ba'dihil hurri. Nah, ada dalam bab perbudakan itu ada istilah bab muba'at. Muba'at itu artinya sebagian dirinya merdeka, sebagian lagi masih budak. Artinya dia ini ada tanggungan untuk membebaskan diri menjadi merdeka. Makanya disebut muba'at, sebagian dirinya merdeka, sebagian dirinya masih jadi budak. Setengah-setengah. Jadi bukan setengah manusia juga, manusia utuh. Cuman mau nabung untuk merdeka. Perlu perjuangan untuk merdeka. Maka nggak wajib. Kalau muba'at itu nggak wajib zakat. Tapi yang dia miliki. Di situ kan apa? Fatajibu alaihi zakatu fima malakahu bi ba'dihil hur. Jadi muba'at tidak wajib dizakati untuk harta yang dia miliki terhadap sebagian dirinya yang merdeka. Lanjut Ustaz. Ya. Wal milku at-tam. Nah, ini yang harus kita mengerti. Syarat daripada zakat binatang atau tadi apa itu sapi, onta, kambing ini harus milkuta, kepemilikan yang sempurna. Maksudnya bagaimana? Aifal milku ad-dha'ifu la zakata fi. Kalau milku dhaif, kepemilikan yang lemah tidak wajib zakat. Apa contohnya? Di situ ada, silakan. Kal mustaro qabla qabdihi la tajibu fihi zakatu kama yaqtadihi kalamul musannif tab'an lil qawlil qadim. Kal mustaro seperti barang yang dibeli qabla qabdihi, sebelum diterima. Kita beli barang tapi belum diterima, maka nggak wajib dizakati. Misalnya beli logam mulia. Belinya logam mulia. Berapa juta? 90 juta atau 100 juta. Beli logam mulia. Tapi belum diterima sama yang beli. Barangnya ini belum dimiliki secara sempurna berarti kan? Maka belum wajib dizakat. Nah, sekarang kan canggih kan? Beli online. Masih di jalan. Iya. Barangnya OTW. Belum dimiliki secara sempurna. Tapi kadang ada juga beli logam mulia dengan bentuk virtual juga. Nah, apa itu gimana? Apa wajib zakat? Apa gimana? Di sini dilihat Fisiknya. Berarti kalau berupa fisik wajib zakat. Tapi kalau bentuk virtual nggak wajib zakat. Lah, virtual itu kan kadang-kadang mengikuti daripada fisiknya. Lah, makanya fisiknya ini di mana? Makanya di mana fisiknya itulah dia kuasai. Soalnya kadang-kadang kan virtualnya aja yang dia punya. Begitu akunnya hilang, selesai. Iya kan? Iya. Makanya di sini milkutab yang sempurna kepemilikannya. Jadi fisiknya itu dia ada, walaupun toh dia itu menggunakan transaksi, entah itu menjual atau membeli dengan virtual akun, silakan. Iya. Jadi kepemilikan yang lemah itu belum ada zakat. Sampai diterima baru ada zakat.
Baik, sebagaimana hal ini yang telah difahami dari perkataan musannaf pengarang kitab ini. Taba'an lil qaulil qadim, mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Artinya qadim itu pendapat Syafi'i masih di Irak. Ya kan? Ya, Imam Syafi'i itu kan punya dua pendapat saja. Ada yang qadim sama Jadid. Nah, qadim itu artinya dulu Imam Syafi'i masih di Irak. Lalu kemudian beliau hijrah ke Mesir dan beliau membuat fatwa lagi dan itu dijadikan dengan dinamakan dengan qaul jadid. Baik, lakinnal jadid al-wujub. Nah, akan tetapi kalau qaul jadidnya Imam Syafi'i wajib itu dizakat. Makanya ada dua pendapat seperti ya. Kalau orang itu membeli barang kayak tadi misalnya logam mulia misalnya itu sudah dia transaksi deal, oke. Ya, sudah transfer dia. Kemudian barangnya sudah dikirim di perjalanan, tapi belum dia terima. Menurut qaul jadid wajib dizakati. Tapi kalau qadim wajib dizakati. Tidak. Oh iya. Kalau qaul qadim tidak dizakati. Tidak wajib. Kalau qaul jadid wajib. Wajib ya. Jadi enaknya fikih. Fikih. Perbedaan pendapat jadi bisa melonggarkan. Milih yang jadid silakan. Atau yang qadim. Milih yang qadim silakan. Enak kan? Ya, karena fikih itu tidak apa ya? Kebenaran tidak satu. Sehingga hasil ya daripada fikih itu ijtihad. Dua ijtihad daripada ulama yang ahli ijtihad. Betul. Nah, saya lanjut Ustaz ya. Baik, silakan. Wan nisabu wal haulu falau naqasa kullum minhuma fala zakata. Jadi zakat binatang itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Nisab. Nisabnya berapa nanti akan dihitungkan. Nah, seperti itu. Kemudian haul. Nisab itu batas di mana dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi ada batasan tertentu di mana dia wajib zakat. Kemudian haul 1 tahun dengan ketentuan bulan Hijriah. Misalnya dia mulai beli binatang itu di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan tahun depan ini gimana hasilnya? Sudah dijualkah atau masih bertahankah, bertambah teruskah? Nah itu disyaratkan harus ada 1 tahun. Nah, tapi kalau misalnya dia memiliki sapi atau unta setengah tahun bertambah banyak, kemudian dijual, tidak wajib dizakat. Nah ini biasanya orang ini suka korupsi. Begitu sudah dekat Ramadan dijual. Biar nggak wajib. Ini cerdas ini. Ya. Ini cerdas. Betul. Lanjut Ustaz. Baik. Jadi kalau naqasa kullu minhuma fala zakat. Kalau kurang dari nisab tidak wajib zakat. Kurang dari 1 tahun juga tidak wajib zakat. Baik, terus yang terakhir syarat daripada zakat binatang apa saja Ustaz? Wasaumu wa huwa ar-ra'yu Nah, fi kalamin mubahin. Fi kalain mubahin. Iya. Saum itu artinya mengembala, bahwa ar-ra'yu seperti hadis karra'i yar'a haulal hima itu kan, masalah kepemimpinan. Iya. Nah, setiap kalian adalah pemimpin. Iya. Betul kan? Kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Kullukum mas'ulun mas'ulun an ra'iyatihi kan? Nah, seperti itu. Fi kala'in mubahin dikembalakan di tempat pengembalaan hewan yang mubah. Artinya bukan dikembalakan di sawahnya orang. Kalau dikembalakan di sawahnya orang dimarahin sama orang. Iya. Orang tanam padi, ada orang ngembalakan kambingnya. Di situ dimakan semua ya, dimarahin orang. Maka itu diharamkan karena itu menerjang milik orang. Nah, seperti itu. Terus coba falau mulifatil masyiyatu ya muqdamal hauli fala zakata fiha. Nah, kalau dikasih makan ya. Nah, kalau zaman sekarang kan dikasih makan kan, bukan dikembalakan kan. Orangnya yang pergi cari rumput kemudian
binatangnya di rumah. Di rumah. Itu namanya dikasih makan. Iya. Kalau dikasih makan di sebagian besar tahun itu, artinya misalnya terus tahun udah 12 bulan. Iya. 10 bulan dikasih makan, nggak dikembalakan. 2 bulannya dikembalakan, nggak wajib dizakati. Dia wajib dizakati. Nggak wajib dizakati. Karena syaratnya sama, dikembalakan. Terus? Nah, tapi gini Ustaz biasanya. Ah. Di Tarakan ini kan banyak tanah-tanah punya pemerintah. Nah, Punya tanah pemerintah, terus ada sapi dikembalakan di situ. Apa di situ sapi tersebut boleh disekati kalau udah satu nisab dan juga satu haul? yang terpenting tanah dari pemerintah itu termasuk yang diperbolehkan dikembalakan. Artinya nggak merusak hak orang, juga nggak merusak hak pemerintah. Artinya nggak ada tanaman-tanaman itu yang disengaja untuk bisa bertumbuh dan bernilai. Yang penting ada rumputnya, nggak masalah. Berarti Tetap wajib dijaga. Wajib disekati kalau orang seperti itu ya. Ya betul Ustaz. Oke, terus. Saya lanjut ya. Wa in ulifat nisfahu fa aqall qadrat ta'ishu bidunihi bila dararin baini wajibat zakatuha. Nah, wa in ulifat nisfahu, tapi kalau dikasih makan separuhnya, artinya setengah tahun dikasih makan. Nah, dia cari rumput kemudian dibawa pulang dikasih makan ke binatangnya. Fa aqallu qadran ta'ishu bidunihi, di mana kira-kira itu bisa bertahan tanpa berbahaya, maksudnya yang sangat tampak ya wajib dizakati. Artinya kalau seandainya sebagian besar itu dikembalakan, kemudian sisanya itu dia kasih makan, tapi tanpa ada hal-hal yang membahayakan bagi dirinya, maka tetap wajib dizakati. Wajib dizakati. Wa illa fala. Tapi kalau sekiranya nanti membahayakan, ya tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati. Jadi kembali ke orang yang punya binatang. Jadi kalau memang sebagian besar itu kok dikasih makan, ya tidak wajib dizakati. Tapi kalau memang banyak dikembalakan daripada dikasih makan, maka tetap wajib dizakati. Tapi dengan catatan, membahayakan nggak kira-kira dia ketika mencarikan makan binatang. Ya, kadang-kadang cari makan binatang susah juga. Iya. Masuk hutan dulu. Ya, kalau selamat. Karena di sini dirinci dulu. Kalau membahayakan, maka tidak wajib dizakati. Kalau sekira tidak membahayakan, wajib dizakati. Iya, betul. Baik. Mungkin barangkali satu bahasan ini kita bahas, mungkin berikutnya kita akan lanjutkan. Udah cukup sekian ya? Baik. Jadi apa yang bisa kita simpulkan kira-kira dalam kesempatan kali ini? Tadi masalah zakat menurut definisi bahasa dan juga secara syara. Kemudian apa yang wajib dizakati? 5 perkara. 5 perkara. Jadi antaranya itu binatang, kemudian perniagaan, terus tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan juga buah-buahan, dan juga perdagangan. Kemudian kita baru bahas tadi yang pertama. Yang pertama pertama binatang ya. Binatang. Syaratnya ada 6. Syarat wajibnya tadi ya. Iya. Islam juga merdeka dan juga pemilikan yang sempurna dan juga nisab dan juga 1 tahun dan juga dikembalakan. Ialah sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Lebih baik daripada banyak tapi tidak bermanfaat. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Ustaz. Kita lain insya Allah bisa ketemu lagi di amin Ustaz. Waktu berikutnya. Silakan. Udah. Mungkin cukup sekian pengajian kitab Royatul Takrib bersama dengan beliau Ustadz Wahid, Ketua LTM NU Tarakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.